Orang yang mau mendekat kepada Allah, menekuni kitab Ihya Ulumuddin, maka dia akan menemukan kunci-kunci untuk membuka pintu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sombong. Kedua, riya. Ini induknya penyakit hati. Riya ini pamer, beramal tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk makhluk. Kemudian yang ketiga adalah hasad, dengki. Dengki ini benci jika ada kenikmatan yang didapat oleh makhluk lain dan mengharapkan hilang kenikmatan itu dari orang itu. Itu namanya dengki, iri hati. Kata Rasulullah SAW, al-hasad ta'kulul hasanat kaman nar ta'kulul hatab. Penyakit iri ini menggerogoti amal kebaikan seperti api menggerogoti kayu. Kalau semua amal digerogoti, yang baik dan yang jelek masih enak. Ini yang jelek utuh, yang baik digerogoti. Padahal kita ini tidak usah pakai digerogoti, amal jeleknya sudah lebih banyak dari yang baik. Ini sudah sedikit, amal baiknya digerogoti sama penyakit hasad. Alhamdulillah. Seperti api yang menggerogoti kayu, cepat sekali. Kalau tidak segera dipadamkan, habis kayu itu. Habis kayunya tadi, harus segera dipadamkan penyakit hasadnya. Iri hati. 3 penyakit hati ini, induknya segala penyakit hati ini 3. Kalau ini bisa hilang dari dalam hati kita, insya Allah yang lain akan cepat lenyap. Lalu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengerucutkan lagi. Induknya ada 3. Induknya ini ada asalnya, akarnya. Akarnya yang 3 ini 1. Jadi yang 3 ini tumbuh di akar ini, kemudian menyusui segala penyakit hati yang lain. 3 ini kalau mati, segala penyakit yang hati yang lain ini lenyap. 3 ini ada akarnya. Kalau kita berhasil memutus akarnya langsung, akan lenyap 3 hal ini dan seluruh penyakit hati itu. Apa akarnya? Kata Abdullah bin Ali Al-Haddad, akar 3 penyakit hati ini adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Orang sombong karena cinta dari dunia, orang riya karena cinta dunia. Karena si fulan ini baru orang hasad juga karena cinta kepada dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu kepala segala kesalahan. Kalau kita runtut segala kesalahan yang dilakukan oleh Qabil, kejadian Qabil Habil itu sampai kiamat nanti, semua sebab musababnya adalah cinta terhadap dunia. Ini ilmu hati harus dimiliki bagi mereka yang ingin menjalani tahap kedua ini. Harus belajar, harus tahu ini penyakit-penyakit hati. Kemudian bekalnya, itu tadi modalnya. Bekalnya adalah mengosongkan hati dari lintasan-lintasan yang buruk, maksudnya dari penyakit-penyakit hatinya, lalu menghiasinya dengan lintasan-lintasan yang terpuji. Jadi tahap pertama dulu kita lalui dari tahap syariat. Tidak mungkin orang bisa menghilangkan lintasan buruk kalau dia belum bisa menjaga matanya, telinganya, mulutnya. Yang nampak aja ini dia belum bisa menjaga, apalagi yang di dalam hati, yang tidak nampak. Yang pertama harus dia lalui, ini tahap pertama dulu, menjaga anggota badannya dulu. Sebab lintasan itu yang ada di dalam hati masuknya dari gerbang-gerbangnya ini. Gerbangnya ini mata, telinga, perut,
kemaluan, tangan, kaki. Ini adalah gerbang menuju ke lintasan hati. Kalau gerbangnya tidak bisa kita jaga, yang di dalam tidak mungkin bisa kita jaga. Nah, banyak sekarang orang dibuat bingung dengan lintasan hati, padahal dia belum menyelesaikan tahap pertama, tahap syariat. Selesaikan dulu nih tahap pertama. Kamu mesti TK, jangan ngeributi soalnya anak SMA. Ini yang TK ini, soal TK ini kerjakan dulu, selesaikan dulu, baru setelah itu menginjak kepada tahap hati tadi, mengosongkan hati, melenyapkan lintasan-lintasan hati yang tidak terpuji. Lintasan hati ini lebih sulit lagi daripada, kata seorang ulama, andai kata Allah mau menciptakan mulut untuk lintasan hati kita, maka tidak cukup 1 juta mulut untuk lintasan hati kita ini bagi setiap orang. 1 juta mulut tidak cukup. Lintasan hati ini begitu deras sekali mengalir dalam hati kita. Jadi kita duduk di tempat ini aja sudah ada berapa juta lintasan hati yang mengalir di dalam hati kita. Bahkan kita sampai tidak tahu yang melintas ini apa, karena begitu banyaknya lintasan hati yang mengalir di dalam diri kita. Nah, mengosongkan lintasan-lintasan yang tidak terpuji, lintasan sombong, lintasan iri, karena terlalu banyak. 3 dulu ini dipegang: sombong, iri hati, riya. Pegang 3. Jangan sampai ini terlintas di hati kita. Begitu terlintas, obati, dan cara mengobatinya saya tidak akan bahas, baca di kitab-kitab ulama kita. Kemudian setelah menghilangkan sifat sombong, menghiasinya dengan sifat tawadhu, rendah hati. Menghilangkan sifat riya, menghiasinya dengan sifat ikhlas. Menghilangkan sifat hasad, menghiasinya dengan sifat qanaah, rela atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seterusnya. Menghilangkan sifat penyakit hati yang jelek, lalu menghiasinya dengan sifat yang baik, dan begitu seterusnya. Jika sudah berhasil mencapai tahapan ini, yang akan dicapai adalah ketundukan jiwa. Ketundukan jiwa. Ketundukan jiwa ini yang disebut dengan mutmainnah, jiwa yang sudah tenang, hening, sudah merasakan keheningan, ketenangan. Kalau sekarang kita ini kalau diam dalam satu ruangan kita sendiri, ramai dalam isi hati kita ini ramai sekali seperti pasar. Nah, kita orang-orang yang sudah tunduk jiwanya, itu dia akan merasakan ketenangan. Yang diingat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah tahap kedua ini baru mencapai tahap ketiga, yaitu tahap hakikat. Jadi tahap hakikat ini bukan dipelajari dengan kitab, tidak dipelajari dengan kitab tahap hakikatnya, tapi tahap hakikat ini dirasakan, dijalani, bukan dipelajari dengan kitab, tapi dijalani. Saya sering mengulang-ulang, sama seperti misalnya orang disediakan di depannya teh, gula, madu, kemudian disuruh menjabarkan rasanya teh, gula, madu, tidak akan bisa menjabarkan. Rasanya gula manis, rasanya teh manis, rasanya madu manis, sama rasanya? Tidak, beda. Bagaimana ini teorinya untuk membedakan? Jelaskan bedanya rasa manisnya teh dengan rasa manisnya gula dan madu. Jelaskan dengan definisi, bisa? Tidak bisa. Dan terus bagaimana saya harus mengetahui? Cicipi dan bedakan satu-satu rasanya, maka Anda akan mengetahui
Kalau teh, gula, madu saja tidak bisa dijelaskan dengan definisi, apalagi ma'rifatullah, hakikat ilmu, tidak bisa dijelaskan dengan definisi. Terlalu terbatas sekali. Bahasa manusia ini sangat terbatas sekali. Nah, tahap hakikat ini modal tahap hakikat ini adalah hasil tahap syariat dan tahap qalbu. Jadi orang yang tidak punya hasil di tahap syariat dan tahap qalbu, jangan mencoba-coba masuk di tahap hakikat. Hasilnya tahap syariat apa tadi? Saleh. Hasilnya tahap qalbu mutmainnah. Kedua ini adalah modal tahap hakikat. Modalnya tahap hakikat ini. Kalau tidak punya modal ini, baru tahap soleh saja ini. Modalnya saya baru soleh saja, saya masuk tahap hakikat belum waktunya. Harus tahap soleh, tahap syariat, dan tahap qalbu. Harus jadi orang soleh dan tunduk jiwanya, baru dia mencebur ke tahap hakikat. Ini modalnya. Bekal yang harus dimiliki dalam perjalanan hakikat ini adalah mengosongkan jiwa dari selain Allah. Mengosongkan jiwanya dari segala atribut-atribut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasil yang dicapai adalah mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mencapai kedekatan, baru mengalami peningkatan makom di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum mencapai kedekatan, maka dia tidak akan mengalami peningkatan makom, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencapai Allah, baru setelah itu ditingkatkan makomnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peningkatan makom ini tidak akan pernah berhenti, sebab dia meningkat terus ke zat yang tidak terbatas. Jadi setiap orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap saatnya dia akan mengalami peningkatan makom terus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Nabi besar Muhammad SAW. Sampai detik ini dia mengalami peningkatan kedudukan terus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa digambarkan dengan lisan. Dan begitu pula para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia sudah ada di dalam kubur, dia tetap mengalami peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah 3 tahapan dalam mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami beri petunjuk untuk menuju jalan. Usahanya ini apa? Mujahadahnya ini apa? 3 hal ini dijalani sudah. Tahap syariat, tahap qalbu, masuk ke tahap hakikat. Ini 3 hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membahagiakan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan setiap pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa fitnah, tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.